Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arsadi dengan nomor NPM 0651161111, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya untuk melakukan hasil penelitian saya untuk skripsi mengenai pengenalan wajah untuk presensi bekerja menggunakan webcam secara real time dengan metode Genfast dan Dynamic Warping. Nah, di sini saya langsung akan menjelaskan penjelasan metode. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode yang saya pakai. Pertama, saya memakai metode Genfast. Metode Genfast ini prinsip dasar dari pengenalan wajah dengan mengutip wajah tersebut kemudian diencode dan dibandingkan dengan hasil recording yang sebelumnya dilakukan. Dan juga ada dynamic time warping. Dalam dynamic time warping ini adalah sebuah metode untuk menghitung jarak antara dua data time series ya, dua waktu. Keunggulan dari dynamic time warping ini dari metode jarak yang lainnya adalah mampu menghitung jarak dari dua vektor data dengan panjang yang berbeda. Jadi kita bisa membedakan satu dari vektor satu dengan vektor lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pendeteksian terlebih dahulu. Pada proses pendeteksian wajah, citra wajah yang didapatkan masih berupa perkiraan kasar atau masih memiliki kualitas yang cukup buruk, seperti ukuran yang berbeda atau ukuran normal, faktor pencahayaan yang kurang atau lebih, kejelasan citra yang buruk, dan sebagainya. Nah, di sini yang kedua penjelasan penyelarasan. Yang pertama ada grayscaling. Grayscaling merupakan tahapan pertama dari proses penyelarasan citra. Pada tahap ini terjadi konversi citra RGB menjadi berwarna putih abu ya, yang tadinya berwarna menjadi putih abu, dan pemotongan. Pada tahap ini terjadi pemotongan pemisahan yang dengan citra masukannya tujuannya untuk mengambil citra yang hanya diperlukan dari proses ekstraksi. Dalam hal ini adalah citra yang wajah yang membawa citra lainnya. Jadi dari proses webkin ini terjadi pengkropan yang ada di sekitar di background kita hanya dipotong bagian wajah saja, bagian hidung, bagian mulut, bagian mata, dan hanya ekspresi yang akan di crop oleh sistem tersebut. Dan juga ada resizing di sini. Pada tahap resizing citra terjadi proses normalisasi dimensi citra, yaitu pembesaran atau pengecilan dimensi citra wajah menjadi dimensi yang telah ditentukan. Jadi di press terlebih dahulu untuk agar si citra yang tadi sudah dipotong tidak terlalu besar ukurannya. Dan juga tahap keempat ada equalizing, tahap koreksi tingkat kecerahan citra. Nah, sesudah di resizing itu, equalizing itu mencerahkan citra yang tadi sudah yang dari RGB itu ke putih abu. Jadi si citra itu tidak terlalu gelap ataupun terlalu cerah. Nah, komposisinya pas agar bisa atau mengidentifikasi orang yang akan melakukan proses pengenalan wajah. Nah, di sini ada proses ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur adalah proses untuk mendapatkan ciri-ciri pembeda yang membedakan suatu sampel wajah dari sampel wajah lainnya. Ekstraksi fitur juga merupakan proses berfungsi untuk mendapatkan informasi yang efektif dan berguna membedakan wajah-wajah yang berbeda dari citra wajah yang diselaraskan. Nah, jadi ekstraksi fitur ini kita kan tadi sudah dijelaskan ya untuk keempat tahap yang tadi. Nah, keempat tahap tadi jadikan satu data, dan data tersebut membedakan dari data yang lainnya. Nah, di sini ada penyimpanan fitur wajah. Proses penyimpanan fitur wajah itu merupakan tahapan terakhir dari proses pelatihan citra wajah. Proses ini berfungsi untuk menyimpan fitur hasil ekstraksi wajah yang ada di dalam database ke dalam sebuah file berekstensi .bmp. File inilah yang nantinya digunakan untuk proses pencocokan antara wajah citra dengan yang diuji dengan hasil ekstraksi fitur yang terdapat pada file ini. Nah, yang tadi sudah di resizing dan sudah di equalizing, nah, disimpan di database dan jadilah file berbentuk .bmp ini. Nah, .bmp ini yang akan menyelaraskan wajah kita dengan wajah yang lainnya. Jadi nanti pas saat pengenalan wajah itu kita akan disamakan dengan si file .bmp ini. Nah, proses pencocokan fitur wajah. Pencocokan fitur wajah merupakan proses perbandingan fitur yang telah diekstrak.
dari citra uji. Dengan fitur citra wajah dari database yang sebelumnya telah melakukan proses pelatihan citra, dari proses perbandingan fitur tersebut akan menghasilkan nilai jarak terdekat dan menandakan nilai fitur citra uji hampir menyamai dengan fitur citra latih. Nilai jarak akan menjadi nilai masukan untuk kemiripan citra. Nah, jadi untuk hasil yang tadi .bmp itu akan melakukan pencocokan. Nah, sistem itu akan melakukan pencocokan fitur wajah. Apakah wajah ini sama dengan proses pengenalan secara langsung menggunakan webcam? Apakah tidak? Nah, di sini ada proses database. Proses database ini dilakukan dengan pelatihan data latih yang berjumlah 10 data. Data ini yang diambil dari 10 orang. Tiap orang diambil 10 pose berbeda. Berikut ini adalah salah satu orang dengan pose berbeda dilihat dari wajah ekspresi wajah yang ada di bawah ini ya. Nah, di sini bisa terlihat wajah saya berbeda-beda ekspresinya dan berbeda-beda dari apa ya? Dari pola wajah juga dibedakan agar bisa apakah bisa mengidentifikasi atau tidak. Nah, lalu proses selanjutnya proses pengenalan dynamic thermal mapping. Nah, di sini terlihat sudah dibuka webcam. Nah, sudah dibuka webcam untuk mengambil gambar yang tadi dijelaskan sebelumnya. Dilakukan processing gambar yaitu menggunakan cropping menggunakan RAW, kemudian dirubah menjadi citra grayscale yang ada di tengah ini dan disimpan ke dalam format BMP. Nah, di sini file BMP ini tersimpan di database dan dimasukkan di file data yang ada di XAMPP atau heterodox-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data yang sudah masuk ke dalam database. Wajah 1, wajah 2, wajah 3, wajah 4, wajah 5, wajah 6 dan wajah 7 dan wajah 8. Dan juga masukkan event face-nya sudah masuk ke daftar nama ini. Daftar nama ini yang jadi .txt itu untuk melakukan pengenalan apakah itu berupa nomor ataupun berupa teks nanti akan muncul setelah melakukan pengenalan wajah. Nah, di sini hasil yang dimaksud itu sudah ada diperlihatkan di gambar nomor 3 sebelah kanan. Nah, pencocokan dilakukan sebanyak data yang terdapat pada database. Dicarilah nilai yang paling mendekati untuk dilakukan pengenalan. Nah, proses pengenalan Euclidean atau eigenface, langkah pengenalan wajah ini sebagai berikutnya merupakan memasukkan foto dari webcam, tidak jauh beda dengan yang tadi. Hanya setelah melakukan input foto, langkah selanjutnya adalah normalisasi foto, meliputi perubahan format gambar dari RGB ke grayscale lagi, dan kemudian si grayscale tersebut diubah menjadi bentuk matriks oleh sistem. Nah, setelah melakukan normalisasi foto, selanjutnya adalah proses perhitungan eigenface yang dilakukan oleh sistem. Tahap selanjutnya pencocokan nilai eigenface input dengan eigenface di database. Jika tidak cocok, kembali ke proses dari webcam, sedangkan jika cocok maka akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya jika cocok akan dicari nilai eigen yang mendekati proses selesai. Nah, di sini saya melakukan uji coba offline deteksi wajah terhadap jarak. Yang pertama, metode yang digunakan dynamic tone mapping. Jarak yang diambil itu 0,5 meter, 1 meter dan 1,5. Nah, di sini dynamic tone mapping terlihat hanya dapat mendeteksi 40% di 0,5 dan eigenface dapat mendeteksi 80%. Di 1% di 1 meter dynamic tone mapping hanya bisa mendeteksi sekitar 10%, tetapi eigenface bisa mendeteksi sebesar 70%. Nah, di 1,5 meter itu terlihat si dynamic tone mapping itu tidak terlalu efektif. Ternyata yang lebih efektif itu di sini eigenface. Uji coba offline pengenalan terhadap jarak. Di sini saya sudah ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jarak 1 meter, antara jarak 1 meter sampai 4 meter. Nah, di sini terlihat
jarak yang jumlah wajah yang terdeteksi terhadap jarak itu 1 meter itu 10 data wajah itu terdeteksi. Nah, 1,25 10 aja masih terdeteksi, 1,5 masih terdeteksi juga. Nah, 1,75 mulai berkurang. Dia hanya 8 wajah yang deteksi. Nah, 2 meter hanya 5 wajah, 2,5 hanya 5, 2,5 2,25 hanya 5, 25 3 wajah yang terdeteksi. Itu pun tergantung cahaya ya. Nah, selebihnya 2,75 sampai 4 sudah tidak terdeteksi kembali. Nah, di sini saya melakukan uji coba offline pengenalan terhadap cahaya. Presentasi cahaya yang saya ambil di sini 50% dan 100%. Di sini terdeteksi di 50% itu di dua ekspresi wajah itu terdeteksi dua ekspresi wajah. Di 50% hanya 40%, di 100% hanya 70%. 4 ekspresi wajah. Di 50% hanya 60%, di 100% hanya 80%. Di 6 itu yang 50% hanya 40, 100 80%, 8 40%, 70%, 10 50%, 80%. Nah, contoh gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Nah, di sini langsung saja dibuka untuk untuk wajahnya kita masukkan terlebih dahulu data wajah tersebut yang sudah saya tadi jelaskan. Untuk mendapatkan data wajah yaitu memasukkan terlebih dahulu kode recognition-nya. Nah, di sini terlihat si data latih itu langsung dihadapkan dari webcam ke kita. Nah, setelah itu kita menambahkan data tersebut. Nah, di sini terlihat hasil yang tadi saya jelaskan. Terdapat proses RGB ke grayscale, di cropping, di resizing, dan juga di equalizing pencahayaannya agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya. Hasil di sini merupakan hasil wajah saya sendiri. Nah, kita akan mencobanya di absensi. Nah, di sini terlihat bahwa webcam sudah membaca data wajah yang sudah ada. Nah, dapat dilihat data absensi. Nah, dan sudah masuk. Di sini dapat terlihat data absensi yang sudah masuk. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dan salah pengucapan. Saya juga masih belajar. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.